Jadi karena Yesus telah mati, maka ada harapan bagi kita. Harapan. Tetapi jangan terlalu percaya diri dulu. Yesus telah mati buatku, maka aku otomatis masuk surga. Belum. Tetapi ada harapan bagi Bapak Ibu Saudara. Harapannya apa? Suatu kali kelak kita diperhadapkan dalam penghakiman di kekekalan yang disebut namanya langit baru dan bumi yang baru. Ada harapan. Nanti masing-masing kita, nama kita akan dipanggil. Disitulah yang disebut dalam Matius, dalam kitab Matius, Allah kalau memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus berkata, Allah kamu, kau membuat kejahatan. Jangan sampai bapak-bapak nanti. Tuhan Yesus berkata, Allah kamu, engkau membuat kejahatan. Lalu kita berkata, Tuhan, aku gak berbuat jahat. Allah kamu. Tuhan, kenapa Tuhan? Lalu dibukalah LCD kita, kehidupan kita. Itu penghakimannya di sana. Dalam kitab Wahyu jelas sekali dijelaskan. Aku melihat orang-orang besar dan kecil. Mereka menghadap tahta. Orang-orang besar dan kecil menghadap tahta. Berarti kita akan diperhadapkan nanti pada tahta pengadilan surgawi. Maka kita perkarakan hidup kita. Jangan sampai kita merasa saya pasti masuk surga. Hanya pikiran. Ini bukan pikiran, ini bukan imajinasi. Seperti pengajaran-pengajaran orang-orang. Percaya Yesus mati masuk. Bukan aku yang ngomong, kata pendeta. Tapi siapa? Alkitab dalam kitab Roma. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia selamat. Kalimat itu untuk orang Roma. Yang dimana pada masa itu, kalau sampai orang berani mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhannya, maka berarti dia sudah tidak mencintai nyawanya lagi. Karena bisa dibunuh, bisa dibakar hidup-hidup, diikat dengan kawat, di tiang, dibalut dengan ter, lalu dijadikan obor. Dia akan menderita, berteriak kesakitan sampai menutup mata. Kalau sampai pada masa itu orang berani mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti dia bukan orang sembarangan. Paham sampai situ Bapak Ibu? Maka orang seperti itu pasti akan masuk surga. Tetapi untuk kita sekarang, mulut kita bisa berkata Yesus Tuhan dan Rajaku, tapi sesungguhnya perangai hidup kita tidak mencerminkan kita sebagai pengikut Kristus. Ini kan benar-benar luar biasa. Bapak Ibu paham sampai sini ya Bapak Ibu ya? Kita percaya Yesus itu memang gratis. Tetapi mengikut Yesus, saudara pasti akan menderita. Menderita gimana Pak Gembala? Saya nggak berbicara menderita masalah ekonomi. Seorang filsuf kuno, filsuf Yunani kuno sebelum Yesus datang, ribuan tahun sebelum Yesus lahir, dia berkata seperti ini. Aristoteles, murid Plato, dia berkata, mendidik itu adalah menyakiti. Pendidikan itu adalah penderitaan. Saya khawatir, jangan-jangan Aristoteles ini menderita dibuat oleh gurunya namanya Plato. Kenapa? Karena punya kebiasaan, punya habit. Lalu sang guru mendesain dia dengan kurikulum yang dia pikir ampuh untuk muridnya. Maka dipaksa, dilatih supaya berubah. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang punya kebiasaan yang buruk, berubah dengan kebiasaan yang lebih baik. Maka tentu itu menderita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan harus melatih saudara, harus memaksa saudara. Karena kita ini punya keinginan daging, betul nggak? Daging kita ini, aduh Bapak Ibu Saudara, daging ini nggak pernah berkata cukup Margiot, cukup. Sudah cukup kamu berbuat dosa, cukup. Udah bosan. Enggak.
Dosa itu nggak pernah membuat manusia bosan. Tapi dosa itu pasti akan membuat manusia semakin candu, semakin candu, semakin adiktif, semakin candu, sampai-sampai nggak bisa terlepas. Model seperti ini tidak akan mungkin bertahan dalam pengadilan surga suatu kali kelak nanti. Saat Tuhan nanti akan melihat kita tatap muka berhadapan, kita tidak akan pernah berani bertahan di hadapannya. Karena apa? Karena setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita sia-siakan. Berapa umur saudara saat ini? Berapa tahun saudara efektif menata diri, membina nurani kita, nurani yang murni ini, supaya semakin naik? Berapa tahun kita telah menyia-nyiakan waktu kita? Bapak Ibu Saudara, ayo kita harus berbenah diri. Kita harus bersedia mengikuti maunya Tuhan. Karena lagu harus berkata begini, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Harusnya begini lagu kita. Takkan lagi dalam percintaan dunia, ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganku. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini adalah suatu permohonan supaya kita dibawa oleh Tuhan Yesus dalam perjuangannya. Perjuangan apa? Sekarang kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, 6, 7, 8, 9 sampai 11 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-7. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus memberikan suatu teladan. Lalu kita berdoa, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Yesus berjuang taat. Dia taat kepada maunya Bapa di surga. Dia datang ke dunia. Dalam Matius pasal yang ke-26, kalau Bapak Ibu Saudara pernah membacanya, tentunya pernah. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa di sana. Dia berkata kepada murid-muridnya, dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya itu, tinggallah bersama dengan aku. Itu malam hari itu. Tinggallah bersama dengan aku dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoa. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh kita punya tanggung jawab, kita punya koneksi dengan Tuhan sebenarnya untuk nurut. Tetapi keinginan daging kita seringkali membuat kita menjadi tidak berdaya. Lalu Yesus berdoa, Bapa kalau boleh,
biarlah cawan ini berlalu daripadaku, kata Yesus. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa. Nyaris. Dia punya keinginan juga sebenarnya. Dia tahu bahwa salib itu berat. Setiap kita diajak untuk pikul salib masing-masing. Saudara memikul salib saudara, bukan salib Yesus yang saudara pikul. Segala keinginan daging kita, hasrat dunia kita harus tunduk kepada keinginan Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau, ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kita menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Yesus. Apa itu yang dilakukan oleh Yesus? Dia taat mutlak. Ketaatan Yesus membuat dia menderita, tergantung di atas kayu salib, dan dia terhina demi saudara dan demi saya. Ketaatan saudara, kalau sampai belum membuat saudara menderita, saudara berarti belum berjuang dalam perjuangan Yesus. Menderita apa? Saya nggak maksud di sini adalah menderita sengsara, sakit-sakitan, atau miskin banget. Enggak, bukan itu. Tetapi hasrat daging kita ini akan kita buat menderita. Kita bisa menderita. Malas ibadah. Kan malas kan? Tapi dipaksa. Itu nyakitin bagi kita. Sampai berubah, sampai pada suatu saat nanti, satu titik di mana kalau itu menjadi habit, kebiasaan kita, kita akan merasa tidak nyaman jika tidak melakukan maunya Tuhan. Yang bertuhan sebenarnya seperti itu. Sampai benar-benar kita tergantung, ketergantungan dengan Tuhan. Sampai itu benar-benar menjadi gaya hidup. Harus diubah. Dalam tahap seperti itulah yang disebut nurani kita yang murni itu telah mulai besar, terpupuk, terpelihara. Amin. Sebelum itu masih susah. Saudara tahu orang yang suka ngopi? Saya hirup aromanya, kegini masuk. Enak banget, gitu ya. Enak banget. Kenapa? Karena penggemar kopi. Harusnya kita dengan Tuhan seperti itu. Kalau saudara mencintai Yesus, berjuang mencintai Yesus sampai pada tahap candu, adiktif dengan Tuhan, disitulah nurani kita sudah mulai, nurani yang benar, yang terbaiknya, yang murni, mulai terpelihara. Tangkap sampai situ Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara datang ibadah minggu, nggak datang ibadah, sama saja, berarti sama maon. Nurani yang tercemar masih mendominasi hidup kita. Harus menjadi habit, dipaksa. Kalau udah dipaksa, pasti akan kecanduan. Orang yang dicokokin narkoba, dipaksa narkoba, maka lama-kelamaan bisa kecanduan. Dipaksa. Nah, kenapa kita nggak paksa diri kita untuk kekekalan surga? Halo Bapak Ibu, kenapa saudara nggak mau serius? Kenapa kita tidak mau serius memaksa diri kita? Sama seperti lagu tadi, kita memaksa diri kita masuk dalam perjuangan Yesus. Ku bersedia hidup kudus, tak bercela. Kita paksa diri kita, Bapak Ibu. Saudara harus paksa diri saudara untuk mencari Tuhan. Amin. Saudara harus paksa diri saudara untuk taat beribadah. Lawan itu hasratmu, nurani yang tercemar itu. Saya sudah sampaikan kan, manusia memiliki dua nurani. Satu nurani yang tercemar, yang kedua nurani yang murni. Nurani yang tercemar ini membuat kita sebenarnya jauh dari Tuhan.
Tapi nurani yang murni dalam diri kita, batiniah kita di dalamnya, ada hasrat untuk mencintai Tuhan. Dan ini harus dipupuk dan dipelihara. Amin. Paksa. Jangan saudara berkata, aku lagi nggak mood Pak Gem. Jangan paksa Pak Gem. Memang saya lagi nggak mau. Saya kalau makin dipaksa Pak Gem, saya nanti makin jauh Pak Gem. Ya iyalah, nuranimu tercemar. Tapi untuk ibadah, kita harus memaksa diri. Katakan kepada yang di samping kananmu, maaf, samping kirimu, paksa dirimu, coy. Amin. You juga coy gitu dong. Bu Ninggolan, ngomong dulu sama Ayang Beb, paksa dirimu cuy. Amin. Kita harus paksa diri kita. Katakan amin. Paksa untuk yang baik. Kenapa? Karena kekekalan menanti kita. Enggak lama hidup kita ini Bapak Ibu. Enggak lama. Saya enggak tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi yang pasti hidup kita ini pasti akan, kita harus membuat satu tekad di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib harusnya mengajarkan kita untuk taat terhadap keinginan Tuhan. Amin. Kita mau memaksa diri kita hari ini ya Tuhan, dan bahkan sampai selamanya aku mau taat kepada Bapa. Amin. Aku membuat janji, mau berjanji sama Tuhan untuk taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saat engkau nanti menikmati roti dan anggur ini, Bapak Ibu Saudara, saat saudara mengambil roti dan anggur ini, ingatlah ada satu ikatan janji di sini. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang telah tercabik-cabik demi cintanya bagi saudara. Amin. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang telah tercurah bagi hidupmu. Maka saat engkau memegang roti dan hari ini punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan, bertobat dan beri dirimu untuk taat. Amin. Belajar berjuang meninggalkan keinginan duniawi, melupakan kebiasaan-kebiasaan yang bisa berpotensi melukai perasaan Bapa di surga. Minta ampun di hadapan Tuhan saat ini kalau gairah hidupmu kepada Tuhan sangat rendah. Kita cek diri kita saat ini, gairah kita kepada Tuhan gimana? Berkobar-kobar, menyala, atau malah biasa-biasa? Kalau masih biasa, kita harus dilatih, dipaksa. Bagaimana gairah kita kepada Tuhan? Apakah seperti orang yang kecanduan adiktif tadi, menginginkan, pengen banget? Sudah seperti itu belum? Kalau belum, kita harus berjuang sampai kita kecanduan kepada Tuhan, keagungan Tuhan, sampai benar-benar hati pikiran kita benar-benar menghargai pikiran dan perasaan Bapa di surga. Katakan amin. Berjuang. Jangan saudara bilang, worship leadernya memang gak ngangkat Bagam. Worship leader disalahin dirimu yang bermasalah. Jangan sampai kita malah menipu diri kita. Kita berkata kita menginginkan surga, tapi perangai perbuatan kita enggak benar-benar tertuju ke sana. Ini kan menistai. Pendeta tanya, mau ke surga enggak? Mau lah. Tapi giliran kita cek diri kita, benar enggak kita merindukan surga? Apakah hasrat kita ke sana? Bapak Ibu Saudara, kita harus memperkarakan semuanya. Amin.
berjuang untuk taat. Kalau kita mengoreksi diri kita dengan hari ini, satu kesempatan hari ini, kita membuat satu janji. Kita berjanji di hadapan Bapa di surga. Kalau kita punya kebiasaan buruk, kita mohon kepada Tuhan. Kita mohon, Tuhan, beri aku kesempatan ya Tuhan. Aku berjanji hari ini dan untuk selamanya. Aku berjanji untuk melayani-Mu Tuhan. Amin. Kita mau membuat satu ikrar. Saat saudara memegang roti dan anggur nanti, kita mau berkata, hari ini dan selamanya ya Tuhan, aku mau setia melayani Engkau. Amin. Amin untuk firman Tuhan.